Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke 103 ya daripada kitab Minhajut Thalibin. Yang lalu kita sudah masuk ke bab as-sulh dan babul hajar akmalnahu, yakni sekarang kita akan masuk bab yang selanjutnya, yaitu babus suluh. Dan suluh terbagi menjadi dua, sulhun alal ikrar wa sulhun alal ingkar. Nah, sulhun alal ikrar ini adalah sebuah akad yang mana dengan akad ini seseorang itu bisa menyelesaikan munazaat. Munazaat itu pertikaian. Tapi dengan syarat harus ada pengakuan daripada salah satu pihak, yakni pihak yang didakwa. Saya namanya mudda'i, anta namanya mudda'a alaihi, barangnya namanya mudda'a. Yakni ketika saya mengklaim bahwasanya kereta yang Anda bawa itu adalah punya saya. Oh tidak, baru Anda mengaku, itu namanya apa? Ikrar. Lah, suluh alal ikrar itu boleh. Kenapa boleh? Karena di dalam suluh itu kan kadangkala saya itu memberikan setengah daripada barang itu kepada Anda. Kadangkala Anda memberikan kepada saya benda lain. Intinya di dalam perkara itu, mudda'a itu yang seharusnya sudah Anda akui itu milik saya memberikan kepada Anda, sawaun sebagian atau setengah. Di sini ada unsur saya memberikan barang yang yakin itu milik saya kepada orang lain, sawaun bil muqabil atau bidunil muqabil. Jadi di sini intinya di dalam sulhun alal ikrar tidak ada memakan harta orang lain dengan haram. Karena saya memberikan dengan sukarela, sawaun dengan muqabil atau dengan ghairu muqabil. Dan yang kedua itu adalah sulhun alal ingkar. Apa itu sulh alal ingkar? Sulh alal ingkar itu kalau ketika saya itu mengklaim bahwasanya kereta yang Anda pakai ini punya saya, Anda mengingkari itu dan Anda tidak mengakui bahwasanya yang saya klaim itu benar, dan itu tidak boleh suluh, tidak boleh suluh. Kenapa tidak boleh suluh? Jahit. Kalau seumpamanya Anda mengingkari ya, kan Anda kan menang di dalam case ini bahwasanya kereta itu adalah di bawah tangan Anda. Zahirnya kalau dia itu adalah kekuasaan Anda, ya milik Anda. Kan kemudian saya mengklaim bahwasanya kereta itu adalah milik saya, kan mumtaz jiddan. Dan Anda mengingkarinya. Dan Anda mengingkarinya. Suluh karena apa? Suluh. Lah. Saya akan mengatakan saya mengatakan ya sudahlah. Setengah saya memberikan setengah daripada kereta itu kepada Anda. Loh, bukan milik saya kok. Kenapa kok saya bisa berikan? Karena dari awal Anda mengingkari. Dan saya tidak boleh untuk mengklaim itu kecuali ada saksi. Kalau hanya mengklaim dan Anda mengingkari, settle, Anda bersumpah wallahi ini punya saya tidak bisa apa-apa kecuali saya membawa saksi. Lah terus suluh ala apa? Kalau saya mengatakan setengah ini milik Anda, loh, dan Anda cakap iya, loh, bagaimana itu? Istilahnya setengah barang, saya mengambil setengah barang yang bukan milik saya, padahal itu milik Anda. Jadi saya berbuat untuk menghalalkan sesuatu yang haram untuk saya. Faham Anda ya? So, tengok ya. Benda itu, sayyarah itu, perkara yang haram untuk saya karena milik Anda. Ketika saya memakai benda itu, mudda'a, tanpa izin pemiliknya, itu haram untuk saya. Dan suluh itu menjadikan perkara yang
haram menjadi halal karena Anda mengingkari. Itu kalau Anda benar di dalam apa namanya? Ingkar Anda. Maknanya saya menjadikan perkara yang seharusnya bukan milik saya menjadi milik saya. Bitorikotil khusuma, karena mungkin saya ini orang kuat. Jadi Anda tak nak apa namanya? Tak nak gaduh, akhirnya Anda mengiyakan setengah itu milik Anda, milik saya. Akhirnya saya dengan suluh ini bisa memakan setengah yang bukan milik saya, yang seharusnya haram menjadi halal. Oke, kemudian kalau memang saya itu benar, Anda orang kuat, saya mengatakan, Suf, Anda kepala gangster, Anda sudah ambil apa namanya kereta saya. Kereta yang Anda pakai itu adalah kereta saya. Kalau memang dakwah saya itu benar dan Anda mengatakan, ya sudah, saya tidak akan mengembalikan semua, saya akan kembalikan apa namanya setengahnya sahaja. Akhirnya suluh ini menjadikan yang semestinya kereta itu bisa saya gunakan secara full, hanya jadi apa namanya setengah. Jadi suluh ini mengharamkan sesuatu yang halal. Yang pertama menghalalkan sesuatu yang haram, dan yang kedua mengharamkan sesuatu yang halal. Dan itu suluh yang tidak boleh. Kenapa? Karena Rasul bersabda, illa sulhan ahalla haraman wa harrama halalan. Karena itu indah Syafi'iyah, as-sulhu alal ingkar itu tidak sah. Masalahnya apa, Ustadz Fauzul? Yang banyak terjadi ya sulhu alal ingkar ini, bukan sulhu alal ikror. Biasanya kalau damai itu setelah ada pengingkaran. Setelah ada pengingkaran, kedua belah pihak begaduh, mengingkari satu sama lain, daripada masalah ini ramai, panjang, wartawan ya. Yang apa itu? Media-media itu gaduh, viral. Betul, kita selesaikan secara apa namanya kekeluargaan. Ya sudah, Anta maunya apa? Daripada Anta saya mau 10.000 ringgit. Udah 10.000 ringgit, Mas ini settle ya. Settle, tulis perjanjian, ada mungkin lawyer. Saya tidak akan nyatakan masalah ini lagi. Dia apa namanya? Tanda tangan. Apa namanya? Dia sign. Begini. Selesai masalah kan? Ayo. Biasanya terjadi semacam itu. Lah Syafi'iyah mengatakan 10.000 ini apa namanya? Suluh semacam ini tidak sah. Kenapa? Karena ada unsur ahalla haraman wa harrama halalan. Silahkan dibaca sekarang Ustaz Fauzul. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannifu rahimahullah, an-naw'u tsani as-sulhu ala al-inkar fayabtulu in jara ala nafsi al-mudda'a wa kadza in jara ala ba'dihi fil asah. Saya tengok wa qauluhu an-naw'u tsani as-sulhu ala al-inkar, suluh ala al-inkar. Fayabtulu, yakni maka tidak, suluh alal ingkar itu tidak sah kalau seumpamanya jaro ala nafsil mudda'a, yakni ala nafsil mudda'a, yakni kereta ini angka berikan kepada saya. Selesai? In jaro ala nafsil mudda'a. Sudah nafsil mudda'a, kereta Anda belikan kepada, Anda balikkan kepada saya, tapi tidak apa namanya? Tidak ada iwatnya ya. Nah, itu namanya apa ya? Kalau saya benar, tidak ada iwatnya. Jadi di dalam suluh itu tidak ada iwatnya. Jadi Anda hanya memberikan kereta itu kepada saya, dan apa namanya? Anda mungkin tidak yakin, atau Anda yakin bahwasanya itu bukan milik saya, tapi Anda memberikannya. Loh, kenapa? Biar tidak gaduh. Wadah ya, ala kulil mudda'a la yasih. Ilahnya di sini saya katakan al-butan li illatain, bisa babil ingkar wa adamil iwat. Bisa babil ingkar wa adamil iwat. Wa kadzalika law kana ala ghairil mudda'a fa in kana bi ghairil iwat fala yasihhu suluh fahuma mas'alatan hukmuhuma wahid. Yani kalau namanya ala ghairil mudda'a, ya sudah, kalau Anta berikan kereta apa? Kereta Anda itu adalah punya saya. Anda cakap, ya sudahlah, saya beri baju, jangan ambil kereta saya. Hukumnya satu. Dibilang suratuhu idda'a Zaidun baitan ala amrin fa anqarahu amrun thumma sholaha ala nafsidar batola suluh li adamil iwat. Batola suluh li adamil iwat. Kan dari kafin nafsihi huwa al ingkar wa suluh alal ingkar sawaun ala nafsil mudda'a bidunil iwat amma al iwat la yasih. Bidunil iwat ada unsur adamul iwat tadi itu.
Jadi apa ya? Anda hanya memberikan saja, tidak ada iwatnya. Ma'al iwat ada unsur ihlalul haram wa ihramul halal. Ayo. Wa kadza in jara ala ba'dihi fil asah. Ala ba'dil mudda'a, yakni kereta Anda beri kepada saya apa? Setengahnya. Saya beri apa? Saya cakap daripada Anda balikkan semua, beri saya saja apa? Setengahnya. Itu pun kalau Anda mungkir bahwasanya kereta itu punya saya, tidak sah karena ada unsur ihlalul haram wa ihramil halal. Ayo. Wa qawluhu salihni 'ala ad-dari allati tad'iha laysa iqraran fil asah. Macam mana itu? Saya cakap kepada Anda. Ustaz Fauzul, rumah yang Anda tempati adalah milik saya. Oh tidak Habib. Bukan macam itu. Oh tidak Habib, itu adalah milik saya. Jadi ada ingkar dulu kan? Oh tidak, Anda nak gaduh dengan saya. Sudahlah, daripada gaduh, Anda dikau semacam ini. Ya Habib, solehni anibdar allati tadda'iya. Wahai Habib, kita suluh saja. Atau suluh dengan aku, damailah dengan aku atas rumah yang kamu klaim itu milikmu. Jayid. Kata-kata solehni anibdar allati tadda'iha. Apakah yalzam dalalah iltizam di situ alal ikrar? Ketika Anda minta suluh dan Anda tahu suluh alal ingkar itu tidak sah, dan Anda minta suluh, dan suluh tidak mungkin kecuali atas ikrar. Hal hadhil kalimah yalzam minhu apa namanya? Sulhu al ikrar. Aywa, apakah hadhil kalimah yalzam minhu ikrar? Kalau Anda mengatakan ya Habib solihni anidar allati tadda'iha, apakah kata-kata ini memperbolehkan saya untuk suluh padahal sebelumnya Anda itu ingkar? Atau mesti lafadz sorih untuk ikrar? Akrar tu anna hadhihi dar mulkuka ya Habib. Apakah semacam itu? Mesti semacam itu? Ataukah cukup solihni anibdar alladzi tadda'iha? Aywa. Qauluhu solihni anibdar alladzi tadda'iha laisa iqraran fil asah. Dia itu bukan ikrar fil asah. Kenapa? Ya karena bukan ada ihtimal lain daripada dia itu ikrar. Apa itu? Ihtimal annahu yurida bihi qat al-khusumah la ghair. Karena mungkin saya tak nak gaduh, Anda tak nak gaduh dengan saya, akhirnya Anda cakap, sudahlah Habib, soleh nih, jadi kita gaduh-gaduh, viral, nanti malah saya punya bisnis terganggu, kita solo saja. Anda nak setengah, jadi jangan semuanya. Kalau semuanya saya tak boleh, tak boleh tinggal di mana nanti, kita 50-50 saja, kita bagi rumah ini menjadi 2, macam itu. Mungkin kata-kata Anda itu ihtimal untuk itu, bukan untuk ikrar bahwasanya rumah ini adalah milik saya. Yang pendapat yang kedua, muqabilul asah, itu adalah ikrar Ustaz Fauzul. Kenapa dia itu ikrar? Karena ada tadammun ikrar. Karena tidak mungkin suluh kecuali alal ikrar. Dan dia minta untuk suluh. Alaysa yalzam kaunuhu ikraran? Aywa, la. Dia mungkin qaul awal itu tidak tahu bahwasanya lazim itu a'am. Qad yalzam, yakni ahadul lawazim, mungkin dia itu untuk ikrar, mungkin untuk daf'ul khusumah. Fala yalzam kaunuhu lil ikrar. Famada ma la yalzam kaunuhu lil ikrar, mesti dengan lafadz yang sorih untuk ikrar bahwasanya memang dia itu untuk itsbat bahwasanya memang dia itu ikrar. Karena ini untuk naklul mulkiyah tidak bisa dengan lafadz-lafadz yang muhtamil. Aywa. Al-qismu tsani yajri bainal mudda'i wal ajnabi. Aywa, al-qismu tsani, yakni qismu tsani daripada sulhu alal ingkar ini adalah yajri bainal mudda'i wa bainal mudda'i wa ajnabi. Yakni saya mengklaim saat saya ini mudda'inya, saya mengatakan kereta itu adalah punya saya. Anta mudda'a alaihi. Keretanya apa? Mudda'a. Anda mewakilkan orang lain namanya Zaman untuk deal dengan saya. Lah Zaman itu ajnabi. Jadi sekarang ada kesepakatan antara saya dan ajnabi. Ajnabi ini adalah pihak wakil daripada Anta.
wakil daripada anta. Lah kadangkala Anda ini mukir, kadangkala Anda ini apa? Mungkir. Jadi yang nautsani ini maaf, dia bukan hanya untuk ingkar saja, tapi kadang ingkar, tapi kadang mukir. Kadang mukir, kadang Munkir. Aywa. Tapi sekarang solohnya bukan antara mudda'i wa mudda'a alaihi, tapi antara mudda'i Ajnabi. dan ajnabi. Apa katanya? فإن قال وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك Aywa. صح. Kalau seumpamanya si ajnabi zaman itu mengatakan kepada saya, wahai Habib, wakalanil mudda'a alaihi. Siapa mudda'a alaihi di sini? Fauzul. Fauzul menjadikanku wakil di dalam suluh. Wahwa mukirun laka. Dan Fauzul itu apa namanya? Mukir. Dia mengaku memang kereta yang dia pakai itu bukan milik dia, tapi milik Anda ya Habib. Sekarang kan kepemilikan jelas kan. Jadi kalau saya memberikan kereta itu kepada siapa kan urusan saya kan, karena sudah sabit fi nafsil amr bahwasanya kereta itu adalah milik saya. Wa huwa mukirrun laka sahha. Suluh di sini menjadi apa namanya? Sah. Lah kadangkala si zaman ajnabi itu suluh untuk dirinya sendiri, kadang untuk Anda. Karena kan kalau dia suluh untuk Anda, kan maknanya Anda mungkin membeli itu. Atau Anda memberikan benda lain, atau saya memberikan kholas. Sholah tu Fauzul ala nisfiha. Selesai masalah kan. Kadangkala yang mau amik kereta ini bukan Anta, tapi si Zaman nak beli kereta itu. Karena mulkiyah sudah sabit adalah milik saya. Walau sholaha li nafsihi wal halatu hadhihi sahha wa ka'annahu ishtara. Kalau seumpamanya si ajnabi wahwa zaman, orang asing yang tidak ada kena mengena, dengan dua pihak antara dengan dua pihak antara mudda'i dan mudda'a alaihi. Kemudian si ajnabi cakap di zaman cakap pada saya, ya Habib, soleh nih soleh nih ala sayyarah bi khamsin alaf ringgit. Sah walala? Sah-sah saja. Kenapa? Dan saya setuju ya, dan saya setuju. Kenapa? Karena pada saat ini sudah sabit fi nafsil amr bahwasanya kereta itu milik saya. Maknanya saya menjual kereta itu kepada zaman sudah. Sholaha li nafsihi wal halatu hadhihi. Apa itu halatu hadhihi? Al halah kaunul mudda'a alaihi mukirrun fi dakwahu. Mukirrun di dalam dakwah mudda'i. Dia mukir bahasanya memang kereta itu adalah milik anta wahai Habib. Kemudian saya menjual kepada zaman dengan 50.000 ringgit. Sahha kan? Wa ka'annahu wa ka'annal ajnabi ishtaral mudda'a. Sekarang miliknya siapa? Mudda'i. Masalah settle kan? Aywa. Sekarang yang setelahnya apa? Wa in kana munkiran wa qala al-ajnabiyyu huwa mubtilun fi inkarihi fa huwa syira'u maghsubin. Aywa. Wa in kana munkiran. Kan wakalanil mudda'a alaihi, si zaman datang kepada saya kemudian mengatakan kepada saya, wahai Habib, al-Habibul Mahbub. Ada apa? Wakalanil mudda'a alaihi fi sulhi walakinnahu munkirun alaihi. Kalau mungkir kan jelas kan, ka'annahu ishtarahu. Sekarang dia mungkir. Kalau mungkir kan tidak ada itsbat bahwasanya kereta itu milik saya. Soalnya kalau seumpamanya dalam keadaan semacam itu, dalam keadaan si mudda'a alaihi mungkir wal fauzul mungkirun bihadhihi da'wa ya Habib. Maknanya kereta itu mulkiyatus sayyarah sabitatun laka ya Fauzul, bukan sabitatun li, karena Anda mungkir kan? Mumtaz jiddan. Wa qala al-ajnabi huwa mubtilun fi inkarihi. Ajnabi si zaman, dia percaya bahwasanya saya yang benar, Anda itu salah. Zaman mengatakan, lah
Fauzul tuh mudda'a alaihi, dia bohong Habib. Saya percaya dengan Anda. Bukan percaya dengan Fauzul. Ketika itu bukankah si Zaman yang dia itu adalah wakil Anta, dan dia meyakini bahwasanya pengingkaran Anda itu batal. Maknanya dia meyakini kereta milik siapa? Mudda'i. Milik Mudda'i, milik saya kan. Maknanya Anda menggosok saya punya kereta kan. Kereta itu Anda menggosoknya menurut keyakinan si Zaman, yang mana Zaman itu adalah wakilun ajnabi. Wakil ajnabi mengira, meyakini kereta yang ada pada diri Anda, kereta yang Anda pakai itu adalah maghzubun minal mudda'i. Ya akhir zaman kan? Ya akhir zaman. Zaman mengklaim sama, dia meyakini semacam itu kepada saya. Ya Habib, Fauzul mubtilun fi ingkarihi. Dia salah, dia bohong, itu adalah gosok. Dan saya tetap nak beli kereta itu dengan 50.000 ringgit. Boleh apa tak? Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena Zaman meyakini kereta itu milik saya, dan saya iya. Cuma ingat di dalam awal kitabul Be' sira'u maghsub boleh, dengan catatan al-mushtari yumkin an tasallum. Aywa, yumkinut tasallum. Fahuwa syira'u maghsubin. Maka ketika keadaan semacam ini, ketika si ajnabi mengatakan kepada saya sebagai mudda'i, huwa, yakni huwa ini siapa? Mudda'a alaihi mubtilun fi ingkarihi fasolaha li nafsihi wal halah Zaman ya'takid annal mudda'a alaihi mubtilun fi ingkarihi. Fahuwa, yakni maka suluhnya dalam keadaan ini seperti syira'u maghsub, seperti membeli sesuatu yang maghsub. Fayufarraqu baina qudratihi alantizaihi wa adamiha. Maka dibedakan antara apakah Zaman mampu untuk intiza, untuk mengambil kereta itu daripada Anta atau tidak. Kalau Zaman itu kepala polis, Habib jual aja kepada saya Habib, nanti saya settlekan masalah itu. Kalau dia mampu sah, kalau dia tidak mampu tidak bisa Habib. Zaman ini bukan orang kuat, sedangkan Fauzul ini gangster. Dia tidak bisa ambil kereta itu. Lah, saya menjual kepada Zaman tidak sah karena dia tidak bisa tasallum. Kalau dia bisa tasallum, jual beli ini sah. Kalau dia tak boleh tasallum, jual beli ini tidak sah. Kama marra fi awaili kitabil B. Wa in lam yakun huwa mubtilun. Lah kalau seumpamanya Zaman hanya cakap wakalanil mudda'a alaihi wa huwa munkirun lidakwa wa huwa munkirun fissuluh wa huwa munkirun lisuluh. Ya Habib fasolihni alaihi. Tidak boleh semacam itu. Kenapa? Karena dia tidak yakin bahwasanya mulkiyah kereta itu milik saya. Loh, dia mengatakan, si Zaman mengatakan anta mungkir kok. Dan dia tidak mengatakan bahwasanya huwa mubtilun fi ingkarihi. Dia hanya mengatakan Fauzul itu mungkir. Maknanya dia tidak meyakini kereta itu milik saya. Atau alal akal dia itu mutaraddidun baina kereta itu milik saya atau milik Anda. Ketika itu apakah dia diperbolehkan untuk suluh? Tidak, karena dia tidak yakin kereta itu milik saya atau milik Anda. Bagaimana dia nak membeli sesuatu kepada orang yang dia tidak yakin orang tersebut adalah pemilik daripada barang. Karena itu wa in lam yakul huwa mubtilun laghasulhu. Suluhnya tidak sah. Wallahu a'lam. Dengan ini selesai sudah apa namanya? Bab suluh. Sekarang kita akan masuk bab yang mungkin tidak ada dalam Yaqutun Nafis. Memang tidak ada dalam Yaqutun Nafis, ingat saya ya nih. Tapi masih ada beberapa alaqoh dengan masalah suluh, yaitu babul al-huququl mushtarakah. Apa itu hukul mushtarakah? Dia macam hak publik. Hak mushtarakah adalah apa ya? Public place semacam itu. Tempat-tempat publik yang digunakan untuk semua, tempat-tempat publik yang digunakan untuk semua orang, atau minimal dia itu mustarak antara beberapa orang saja, antara beberapa orang. Bagaimana cara handle di dalam perkara-perkara apa namanya semacam ini? Nanti akan ada di dalam beberapa case itu akan diperbolehkan untuk suluh, untuk mengambil beberapa hak yang
tidak boleh sebenarnya, tapi dia berbuat dengan ganti apa namanya? Uang. Macam mana itu? Sila dibaca sekarang. Faslun. Faslun at-tariqun nafidhu la yutasarrafu fihi bima yadurrul marrah. Ada dua. Ada at-tariqun nafid, sama satunya at-tariq masdud. Apa itu tariqun nafid? Jalan itu ada dua ya. Ini jalan, maknanya tariqun nafid itu Anda boleh masuk sini, keluar sini. Itu namanya nafid. Ini namanya tariqun nafid. Nah, biasanya di tariqun nafid ini di sini-sini ada rumah-rumah. Ini rumah, sini rumah, sini rumah, sini rumah, sini rumah. Sini juga apa namanya? Rumah. Ini rumah. Ini adalah tariqun nafid. Makna tariqun nafid, Anda boleh masuk, ini ada kereta. Saya tak boleh gambar kereta. Ini ada kereta, ke sini macam mana gambar kereta ya? Macam ini. Kereta nak masuk sini, boleh. Orang nak masuk sini, boleh. Nanti akan keluar ke sini. Nanti di sini adalah jalan-jalan, apa namanya? Road. Main road atau apalah. Itu namanya tariqun nafid. Ada lagi yang namanya tariqun masdud. Apa tariqun masdud? Tariqun masdud itu bisa masuk, tidak bisa keluar. Jadi di ujung daripada jalan itu buntu. Tahu buntu Anda ya? Jalan mati. Jalan mati, aywa. Itu namanya tariqun masdud. Lah, tariqun nafid ini, jalan ini adalah public place. Haknya orang. Makna haknya orang itu dia tidak ada satupun daripada rumah-rumah yang di samping itu yang memiliki perkara tersebut. Kenapa? Karena yang memiliki jalan ini dan apa namanya dan udaranya semuanya adalah publik. Tidak ada satupun yang memilikinya. Itu adalah hakun am. Milik apa namanya? Publik. Itu yang namanya tariqun nafid. Oke. Tariqun nafid yang bisa masuk bisa keluar. Tariqul jalan mati masdud bisa masuk, tidak bisa apa namanya? Keluar. Apa tariqun nafid? Sila. At-tariqun nafidhu la yutasarrafu fihi bima yadurrul marrah. Tariq nafid kalau ada, oh ini keluarga pertama, keluarga kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Ada 9 rumah yang dia itu di sekitar tariqun nafid. Lah, tariqun apa namanya? Salah satu daripada rumah di situ tidak boleh untuk membangun apapun di dalam tariqun nafid ini yang sekiranya apa namanya? Yadurrul marrah. Yang membuat orang yang lewat di jalan ini tak selesa. Macam mana? Tak tahu ya macam mana ya, Syekh. Biasanya orang-orang itu kalau di Arab itu buat rumah semacam ini. Ini rumah ya. Ini rumah. Kemudian dia akan buat tingkat. Tingkat kedua. Tingkat kedua itu macam ini. Jadi di situ pintunya. Ini pintu masuk sini. Ini di sini pintu. Lah nanti di sini itu. Jadi antara pintu main door, pintu utama, di atasnya itu ada bangunan. Lah, bangunan ini dikatakan ini namanya janah. Janah, dia macam sayap. Jadi orang yang di sini dia tidak boleh membangun bangunan semacam ini. Dia tidak boleh membangun nanti tiba-tiba di sini ada sikit. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan milik Anda, itu public place. Public place tidak boleh Anda buat semacam itu. Kenapa? Karena akan mengganggu orang-orang yang jalan. Sekiranya kalau apa yang Anda bangun itu mengganggu orang-orang yang jalan, tidak boleh. Tidak boleh Anda buat semacam itu. Tariqun nafid la yutasarrafu fihi bima yadurrul marrah. Jalan apa namanya? Jalan yang tak mati, jalan hidup ini. Jalan hidup ini tidak bisa untuk yutasarraf fihi diperbuat di dalamnya itu perkara-perkara yang akan membuat orang yang lewat di sana itu tidak selesa. Tidak selesa. Apapun itu. Bila-bila itu orang itu membangun dikah, tahu dikah Anda? Dikah itu
Biasanya itu dikatakan juga musattobah, sudah saya kirim itu gambarnya. Jadi di depan rumah itu macam ada apa ya? Orang-orang Indonesia tuh sering buat itu. Jadi depan rumah masih ada macam lantai. Orang-orang biasanya lepak di situ, di depan rumah itu. Apa itu namanya di Malaysia? Tak pasti. Di apa namanya, di Tarim namanya, di bahasa fikihnya namanya dikah. Dikah itu adalah tempat di depan rumah, di depan pintu, depan halaman, depan halaman, depan pintu tepat, dan di depan rumah dia itu sampingnya jalan. Jadi rumah, pintu, antara pintu dan jalan itu sebenarnya sudah habis, hak dia sudah habis, tapi dia apa namanya? Dia bangun sesuatu untuk lepak di situ. Dan sesuatu yang untuk tempat untuk lepak itu ambil sikit daripada jalan. Itu yang tak boleh. Aywa. Kenapa? Karena akan menyempitkan jalan dan membuat orang-orang yang lewat itu tak selesa. Nanti kalau yang lewat banyak tak boleh. Kenapa? Karena jalannya sempit. Aywa. Wala yushra'u fihi janahun wala sabatun yaturruhum. Dan tidak boleh Anda buat janah semacam ini, tidak boleh. Anda kalau nak buat rumah tingkat tidak ada masalah, tapi Anda kena buat semacam ini. Tidak boleh yang tingkat 2 itu ambil sikit daripada apa namanya? Udaranya jalan ini tidak boleh daripada airnya jalan raya itu tak boleh. Itu namanya janah. Kenapa? Karena selama tanahnya itu publik, maka atasnya pun juga punyanya publik. Nanti akan ada istitsna. Kalau Anda nak buat semacam itu boleh, tapi sekiranya tidak membuat orang-orang yang lewat itu apa? Tidak selesa atau susah untuk lewat. Macam mana Anda tinggikan? Kalau Anda tinggikan tidak ada masalah. Jadi macam jadi ini main road-nya. Jadi Anda buat macam jauh, ada 500 meter di atasnya. Boleh semacam itu. Jadi orang lewat tuh selesa, kereta lewat juga selesa. Sabat, apa itu sabat? Sabat itu kalau rumah ini dan rumah ini milik Anda. Anda buat jalan di atas. Antara rumah Anda dan rumah pertama dan rumah kedua ada macam jembatan kecil. Rubat buat semacam itu di main road, bukan main road ya, buat di Thoriqun Nafid, dan tidak ada masalah. Kenapa? Karena walaupun itu Thoriqun Nafid tidak boleh yusra'u janah ataupun sabat, tapi yang rubat tarim buat layadurul maroh, selama tidak membahayakan apa namanya pejalan kaki, orang-orang yang lewat di sini tidak ada masalah. Wala yusra'u fihi janahun wala sabatun. Apa itu sabat? Jembatan kecil antara dua rumah yang Anda miliki. Yadurruhum, yang membuat tidak selesa. Nanti akhirnya siap karena apa namanya, bila-bila ada janah semacam itu atau sabat, orang lewat itu kena tunduk. Itu kan yadurruhum kan. Nanti orang yang tak apa namanya? Orang yang tak sadar tiba-tiba terantuk. Nanti ada yang sampai berdarah. Ya durruhum kan. Tidak boleh semacam itu. Anda kalau nak buat sesuatu di jalan utama atau di jalan yang orang-orang itu biasanya lewat, Anda mesti apa namanya? Anda mesti buat sekiranya tidak membuat orang-orang yang lewat itu tidak selesa. Ayo. Bal yushtaratu irtifa'uhu bihaitsu yamurru tahtahu muntasiban. Dan kalau Anda nak buat janah atau sabat di dalam Thoriqun Nafid, disyaratkan sabat ataupun janah itu murtafi, tinggi. Sekiranya orang yang lewat di situ dalam keadaan berdiri tegak selesa, bisa. Dan tidak mengukur ini apa namanya, lepas apa tak kan. Anda tengok di Touch & Go, beberapa Touch & Go itu ada macam palang dia semacam itu, betul. Tapi kan memang sengaja kan, memang sengaja peraturan pemerintah
Kalau kereta-kereta besar yang lori-lori jangan lewat situ, lewat apa namanya? Yang sebelah kiri sekali biar mungkin ada tertib atau apa. Itu tidak ada masalah. Cuma masalahnya di sini adalah jalan umum. Tiba-tiba jalan umum Anda letak apa namanya? Hal semacam itu namanya apa? Sabat atau sesuatu yang yadur. Bima yadurul maroh. Walaupun dia itu bukan janah ataupun sabat, cuma yang biasanya diletakkan yang biasanya terjadi yang membuat maroh tidak selesai itu kalau di situ ada junah atau apa namanya? Sabat. Aywa. Bal yushtaratu irtifa'uhu bihaitsu yamurru tahtahu muntasiban. Dan Anda kalau nak buat sabat ataupun junah, Anda mesti mengangkat tingginya itu sekiranya kalau ada orang yang lewat dalam keadaan tegak, tidak apa namanya? Tidak terantuk dan dia akan selesai. Kalau jalan yang dilewati ini adalah jalan yang biasanya hanya digunakan oleh orang saja, bukan jalan lori, bukan jalan fursan. Apa itu fursan? Bukan jalan kuda. Beza ya, jalan kuda dan jalan orang lewat berbeza. Jalan orang lewat macam gang-gang kecil-kecil semacam ini, macam di samping rumah saya itu ada jalan. Itu namanya jalan maroh. Tidak mungkin kereta lewat situ. Maknanya kalau ada orang nak buat janah atau sabat, ya kena sekiranya orang itu bisa lewat dengan selesai. Wa in kana mamarrul fursan wal qawafil. Kalau seumpamanya jalan ini tidak hanya dilewati oleh orang, tapi dilewati oleh fursan. Apa itu fursan? Kuda. Dilewati oleh kesatria berkuda. Wal qafilah itu kan biasanya bawa barang kan, bukan hanya onta kan, tapi di atasnya ada sesuatu kan. Falyarfa'hu bihaitsu yamurru tahtahu al-mahmil 'ala al-ba'ir. Tahu mahmil ya? Mahmil itu yang kalau di sini nanti ada macam kayu untuk membawa barang-barang itu. Itu namanya apa? Mahmil. Biasanya kalau untuk bawa orang ada satu diletakkan di situ, macam satu di sini, satu di sini, dan di atasnya ada bumbungnya. Ini kalau sekiranya ini adalah tempat yang biasanya dilewati oleh kafilah, maka kalau ada salah satu daripada rumah-rumah ini nak buat janah ataupun sabat, tingginya itu sekiranya tidak tidak mengganggu fursan ataupun qafilah. Falyarfa'hu. Bagaimana itu? Hendaklah ditinggikan si janah ataupun sabat itu sekiranya yamurru tahtahul mahmil. Bisa lewat di bawahnya itu apa? Mahmil tadi itu, tempat duduknya tadi itu. Mahmil alal ba'ir ma'a aksyabil midollah. Bukan hanya mahmil yang mana ada tempat duduk sini dan sini, nanti di sini di tengah-tengahnya apa? Punggung unta sini dan sini, dan di atasnya ada aksyabil midollah, ada biasanya ada ada khemahnya kecil, bisa untuk lewat itu. Bahkan ma'a aksyabil midollah dibilang hadza lil muslim amma li dhimmi fala, ya. Ini hanya untuk muslim yang boleh untuk isra'ul janah, wasabat itu hanya untuk muslim. Dhimmi tidak boleh isra'ul janah ataupun sahabat, karena akan menjadikan dhimmi itu menjadi lebih kaya dan rumahnya lebih tinggi daripada muslim. Tidak boleh kalau ada dhimmi hidup di kalangan orang muslim, mereka kena menjadi masyarakat kelas 2. Hak-hak mereka tidak sama dengan hak-haknya orang muslim. Macam mana ini hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Anda kan pelik ya nih. Hak asasi manusia itu menurut saya salah satu tajalliyat daripada mazhab liberali yang menjadikan agama itu atau hak-hak itu daripada manusia. Yang saya tahu hak-hak seseorang itu yang memberikan adalah Allah. Bagaimana manusia memberikan hak-haknya sendiri. Aywa. Falyarfa'hu bihaitsu yamurru tahtahul mahmil alal ba'ir ma'a aksyabil midollah. Aywa. Wa yahrumu sulhu ala isra'il janah wa ayyabniya fit tariqi dikkah wa ayyagrisa syajarah.
Ayo. Wa yahrumus suluh ala Isra'il janah. Yakni ini masih di dalam thariqun nafid. Yakni tidak diperbolehkan bagi orang-orang ini yang ada di sini itu untuk suluh dengan mungkin dengan jiron-jironnya. Tak apalah, saya nak buat saya nak buat sabat atau nak buat janah, yang mana janah ataupun sabat itu akan yadurul maroh. Tapi nanti saya beri kalian itu suluh ya, kalian diam saja. Tidak boleh. Kenapa? Karena jalan ini bukan milik mereka. Jalan ini adalah milik publik. Kalau dia itu milik publik, Anda nak suluh dengan siapa? Masa Anda nak suluh dengan semua orang? Kan itu kan syek yang mustahil kan, syek yang mustahil. Karena itu kan wa yahrumus sulhu di dalam thariqun nafid ya. Karena thariqun nafid itu milkan aman wa yahrumus sulhu ala Isra'il janah wa an yabniya fit thariqi dikah. Tidak boleh Anda membangun di dalam jalan ini dikah. Apa itu dikah? Itu tadi itu tempat untuk lepak. Jadi rumah nomor 1 ini dia ambil sikit saja daripada apa tuh namanya? Jalan untuk buat apa namanya? Dikah. Tak boleh semacam itu. Atau nak buat tangga di situ, tidak boleh. Kenapa? Kalau Anda nak buat dikah, ya ambil daripada tanah Anda, jangan tanah publik. Kalau Anda nak buat tangga, ya ambil daripada tanah Anda, jangan tanah publik. Dulu hafizahullah Syekh Khatib dan Syekh dan Dr. Amjad ketika jalan di Tarim itu, tengok jalan-jalan dengan fuqaha itu, dengan ulama itu pasti ada faedahnya. Ketika tengok rumah ambil sikit daripada apa namanya dari jalan, beliau pasti cakap hadza bunya ala batil wajah bahadmu. Ketika tengok apa namanya tangga yang tak oke, wajah bahadmu. Ketika tengok pokok yang dibangun tak oke, wajah bakol. Oh, semacam itu wajah bakol. Oh, jadi berjalan-jalan dengan ulama itu syahidnya akan membuat Anda itu semakin apa namanya faham, dan ilmu itu ilmu akan keluar daripada kitab ke dalam reality, bukan hanya apa namanya dalam kitab. Bukan hanya dalam kitab saja, bukan hanya dalam kitab saja. Ayo. Wa yahrumus suluh ala Isra'il janah wa an yabniya fit thariqi dikatan. Tidak boleh. Dikat itu sering tuh di Hadramut itu orang-orang itu selalu lepak di dikah itu orang Hadramut, orang tua-tua. Saya itu ada saudara saya di Sewun tuh namanya Ami Murtadho Hud. Di dekat Masjid Toha itu ada kedai, Masjid Toha bin Umar ada kedai. Di kedai itu ada dikahnya. Tapi dikahnya halal ya, bukan dikah yang wajah bahadmu, tidak, dikah yang oke. Jadi orang-orang tua-tua itu lepak di sana semua. Lepas sholat maghrib lepak sampai isya. Nanti isya balik ke masjid untuk sholat. Biasa, nak kemana? Di dikahnya Dukan Fulani lepak aja itu. Dan dia cakap bahasanya dulu tempat saya ini tempat lepaknya ayah saya. Jadi ayah saya lepak di sini, ayah saya ndak ada, saya lepak di situ. Masya Allah, hatta dikah pun mutawaros sana. Hatta dikah pun diwarisi. Tempat lepak apa namanya diwarisi, tertawa aja itu. Ayo. Wa an yabniya dikah wa an yabniya fit thariqi dikatan au yagrisa syajarah. Tidak boleh Anda menanam pokok di jalan, tidak boleh. Kenapa? Mengganggu itu. Mengganggu. Tapi ini kan untuk kepentingan publik, tidak boleh. Jalan hanya digunakan untuk apa namanya? Untuk jalan. Jangan Anda bangun perkara yang pelik-pelik. Ayo. Wakila in lam yadurra jaza. Ada yang mengatakan kalau tidak yadur, tidak ada masalah, tidak boleh. Jadi anta nak tabni dikah, anta ambil sikit daripada tempat publik. Kalau seumpamanya dia itu isyraq kan di atas kan, tidak ada masalah. Karena orang kan lewatnya kan di bawah, bukan lewat apa? Di atas. Masalahnya Anda itu apa namanya? Menanam pokok, atau Anda apa namanya membangun dikah itu. Ketika Anda menanam pokok atau membangun dikah, Anda akan ambil sikit daripada jalan. Tapi kan tidak mengganggu apa namanya? Tidak mengganggu orang-orang yang jalan. Loh iya, ini sekarang masih tak terlampau ramai. Nanti kok ramai macam mana?
Macam Anda di sini dulu masih awal-awal Gombak, belum ramai lagi. Anda buat dika, Anda tanam pokok. Ya sekarang masih belum ramai. Nanti kok ramai? Berarti kan Gombak ramai kan? Gombak ramai kan? Tidak boleh, karena potensi untuk ramai itu ada. Hada tasrihun bi annal khilaf mukhtasun bima la yadur. Yakni khilaf di sini adalah mukhtas kalau seumpamanya dikah dan syajarah la yadur. Alal mu'tamad, walaupun dia itu tidak berbahaya atau tidak mengganggu marah, tetap tidak sah. Lah kalau dia itu yadur, yahrumu qata'an bila khilaf. La yadur la yajuzu alal asah. Yadur yahrumu qata'an, haruma qat'an. Wa alaihi yuhlamu kalamul muharrar atikah bi fathid dal la ghair wa hiya makanun murtafiun yuqadu alaihi. Yani maka biasa itu. Jadi macam tempat-tempat lepak di depan rumah itu namanya dikah itu. Tempat-tempat lepak di depan rumah. Aywa, kemudian wa ghairun nafidi yahrumul isyra'u ilaihi li ghairi ahli. Adapun ghairun nafid, aywa, sekarang sudah dengan jalan apa namanya torikun nafid. Sekarang kita akan masuk ke masalah yang setelahnya, yaitu torikun ghairu nafid. Apa itu torikun ghairu nafid? Ini sampai sini saja biar tak kening kita. Jalan yang ada, jalan masuknya ada, masdud. Jalan masuknya ada tapi tidak ada jalan keluarnya. Apa itu? Itu namanya torikun masdud atau torikun ghairu nafid. Wa ghairu nafid, aywa, yahrumul isyra'u ilaihi li ghairi ahli. Aywa, Anda tidak boleh untuk membuat sabat. Ini nomor 10. Anda tidak boleh untuk membuat sabat ataupun janah selama Anda bukan ahli jalan ini. Apa ahli itu ya? Ahli parlemen apa? Ahli. Anda bukan ahli jalan ini. Maknanya Anda bukan orang yang mempunyai hak di jalan. Anda bukan orang yang mempunyai hak di jalan ini. Lah, siapa orang yang mempunyai hak di jalan ini? Ayo, Anda tidak boleh. Umpamanya nomor 7 ini bukan ahlinya, bukan orang yang memiliki hak di jalan ini. Dia nak buat janah di sini, atau dia nak buat sabat ke sini. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia bukan ahlinya. Loh, saya kan dinding saya melekat dengan apa namanya? Melekat dengan jalan. Belum tentu. Saya tiba ada qalil man huwa ahlu darbil mushtarak. Aywa. Wa kadza li ba'di ahlihi fil asah illa biridal baqin. Begitu pula tidak boleh. Nomor 2 adalah ahli hadad darb. Ahli torik ghairun nafid ini tidak diperbolehkan dia buat janah atau buat sibat walaupun dia ahlinya illa biridal bakin, karena nanti mungkin yang nomor 5 ketika nak jalan ke sini dia terganggu atau apa, dia tak suka, macam setelah ada sabat daripada rumah ke-7 ke rumah ke-2 ini macam tak terang lagi ya, macam apa namanya, gelap. Macam dulu tuh saya itu ketika masih belum ada belum ada bumbung ini, saya suka di sini itu macam terang ya. Pagi-pagi saya buka terang, lepas ada bumbung gelap sedikit. Ini mungkin ketika sudah ada jembatan antara dua rumah ini menjadi gelap. Menjadi gelap. Jadi maknanya kalau nomor 2 nak bangun janah atau sabat ke rumah nomor 7, walaupun nomor 7 dan nomor 2 itu adalah miliknya, tetap dia tidak diperbolehkan untuk membuat sabat kecuali biridol bakin, dengan ridho baki daripada ahli hadad darb. Torikun ghairun nafid ini juga biasanya dikatakan darbun mustarok. Darb itu juga juga maknanya juga artinya jalan. Mansaro ala darbi wasol, yang jalan di jalannya suatu saat dia akan sampai kepada finishnya. Oke. Sila. Wa ahluhu man nafadha babu darihi ilaihi la man la saqahu jidaruhu. Aywa. Siapa ahli darb ini? Siapa orang yang memiliki hak
dikatakan ahli daripada jalan ini siapa? Man nafadha apa? Babu darihi ilaihi. Man nafadha babu darihi ilaihi. Yang pintu rumahnya mempunyai akses langsung ke jalan sini. Jadi nomor 6 pintunya di sini. Maknanya ini ahlu darab. Nomor 7 pintunya tidak ke sini, pintunya ke sini. Bukan. Karena ketika dia masuk tak lewat sini, dia masuk lewat sini. Tapi kalau nomor 6 masuk lewat sini. Ini namanya ra'sud darab. Ini akhirud darab, tak silap. Ayo nanti kita lihat tengok macam mana. Wahid ya. Nomor 1 pintunya ke sini. Ya ini ahlu darab. Kalau nomor 7 dikatakan dia itu bukan ahlu darab. Kenapa? Karena pintunya tidak mengarah ke jalan. Walaupun dindingnya berdempetan, bersampingan dengan apa namanya? Jalan. Paham ya Ustaz Fauzul? Dindingnya bersampingan dengan jalan. Ayo. Wa halil istihqaqu fi kulliha li kullihim am takhtassu syirkatu kulli wahidin bima baina ra'sid darbi wa babi darihi. Sufkan ini kan ini kan awal jalan ya. Jadi orang kalau nak masuk ke sini kan dead end-nya di sini kan. Jalan matinya di sini. Oke, nomor 6. Nomor 6 rumahnya di sini Ustaz Fauzul. Sini sampai sini. Pintunya di sini. Ini pintunya. Nomor 3 pintunya di sini. Oke. Nomor 3 ahlu darab kan? Nomor 6 juga ahlu darab. Ini nomor 5 juga ahlu darab, pintunya di sini. Ini juga pintunya di sini Mumtaz. Jadi kita sudah mengetahui nomor 6 ahlu darab, nomor 3 ahlu darab, nomor 4 dan nomor 5 juga ahlu darab. Apakah, Sof tengok. Apakah nomor 6 yang walaupun dia itu ahlu darbil mustarok, maknanya dia memiliki akses dia memiliki, ini juga nomor 1 juga ahlu darab ya, cuma dia punya pintu di ujung sini. Apakah orang-orang yang ahli darab ini, contohnya nomor 6 dan nomor 1, maknanya dia itu ahli darab, dia memiliki semua, mulai awal sampai akhir, akses ke awal sampai akhir, atau hak dia sampai pintu. Aywa. Mulai daripada ra'sid darab ini awal sampai pintu dia. Bukan ra'sid darab sampai ke sini. Tapi mulai dari ra'sid darab, ini ra'sid darab. Ra's itu awal masuk ra'sud darab. Akhir ini ekor dia. Apa namanya? Zailud darab. Zailud darab, akhir daripada jalan. Apakah haknya? Mulai daripada, maksudnya nomor 6 mempunyai hak dari sini sampai sini. Begitu pula nomor 1, begitu pula nomor 3, nomor 4 dan semuanya yang sudah terklasifikasi sebagai ahlu darab, atau hanya daripada awal jalan sampai pintunya. Hadza huwa makna darab ini ya, ini ya, darab ini ya. Darab ini juga jalan. Biasanya kalau thariqun nafid sama darbul mustarok. Ayo. Wajhan. Tadi baca lagi dari awal. Wa hal al-istihqaqu fi kulliha li kullihim. Aywa. Halil istihqaq fi kulliha, yakni fi kulli thariqu ghairun nafid wa darbil mustarok li kullihim, untuk semuanya, atau istiraq itu tahtassu syirkatu kulli wahidin bima baina ra'sid darab wa baina babi darihi, atau syirkatu kulli wahid maknanya nomor 6 juga memiliki darab juga, cuma dia daripada ra'sud darab sampai pintunya. Nanti yang nomor 5 juga sama, daripada ra'sud darab sampai pintunya. Kan maknanya banyak kan? Maknanya di sekitar sini Ustaz Fauzul, milik nomor 6, milik nomor 3, milik nomor 4, dan juga milik nomor 5. Nanti mulai sini hanya milik nomor 3, 4, 5. Sini milik nomor 4.
Ini mulai milik nomor 5. Wahakata. Wadih kan? Jaya jidan. Am tahtassu syirkatu kulli wahidin bima baina ra'sid darab wa babi darihi wajahan asahuhu ma'athani. Ada dua wajah. Yang paling asoh bukan satu memiliki semuanya, tapi satu mustarik ma'al akhor di dalam ra'su darbihi wa babi darihi wa babi darihi. Ayo. Walaysa li ghairihim fathu babin ilaihi lil istitrak. Turuk itu masuk. Nomor 7 kan bukan ahli darab. Karena pintunya tidak mengarah ke apa namanya? Ke jalan. Pintunya tidak mengarah ke jalan. Mumtaz. Sekarang yang nomor 7 ini, rumah nomor 7, dia nak buka pintu ke sini. Boleh apa tidak? Karena secara otomatis dia akan menjadi ahlu darab. Dia akan menjadi ahlu darab. Apakah boleh semacam itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena kasihan nomor 2. Nomor 2 kan mungkin dia pintunya di sini. Dia ahlu darab. Dan dia ketika melihat, oh, jiron saya yang sebelah itu tidak mempunyai pintu ke sini. Kan oke kan? Mumtaz. Maknanya dia mungkin akan meletakkan di sini itu kamarnya perempuan, jendela kamar perempuan. Jadi dia merasa aman. Karena orang-orang di rumah nomor 7 tidak akan melihat aurat-aurat anak-anak dia. Terus tiba-tiba dia sudah selesai dengan itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba yang nomor 7 buka pintu di sini atau buka pintu di sini. Nanti orang-orang nomor 7 akan semuanya melewati darab dan dia akan melewati kamar-kamar anak perempuan yang nomor 2. Begitu pula nomor 6 dan nomor 1 akan ada orang-orang asing yang melewati rumah dia dan darbul mustarak ini nanti semakin apa namanya? Semakin ramai. Kenapa? Karena mungkin ini disusun untuk tidak menjadikan Anda wahai nomor 7 ahlunya, tapi karena Anda sekarang sudah menjadi ahlinya, darab ini menjadi semakin sempit. Karena semakin banyak orang, ya kalau Anda cuma sendiri, ada banyak orang, semuanya pakai apa namanya kereta, satunya pakai lori. Nah jadi apa ini apa namanya jalan-jalan ini? Hadza huwa makna istitrak. Walaysa li ghairihim, yakni walaysa li ghairi ahli darbil mustarak fathu babin ilaihi, membuka bab, membuka rumah ilaihi ila darbil mustarak lil istitrak, untuk pintu masuk. Tapi kalau cuma mungkin hanya untuk apa itu namanya jendela atau apa, mungkin masih kita tasamuh, tapi untuk istitrak tidak, menjadikan jalan ini semakin sempit. Dan nanti yang nomor 2 ini terganggu karena anak-anak perempuan dia bisa ditengok oleh nomor 7. Ayo. Walahu fathuhu idza sammarahu fil asah. Walahu fathuhu. Oh tidak, saya nak nomor 7, saya nak buka apa namanya? Saya nak buka pintu. Oh tidak boleh. Kamu kan bukan daripada ahlu darab. Iya. Memang saya bukan ahlu darab dan secara fikih memang saya tidak boleh untuk membuka pintu. Cuma saya nak buka pintu tapi saya tasmir. Selepas saya jadikan pintu, saya saya paku lagi dan tidak bisa untuk lewat. Loh, kalau memang Anda buka pintu tidak bisa untuk lewat, untuk apa? Untuk hiasan ya. Jadi akhirnya di sini cuma ada pintu tapi hanya hiasan saja. Jadi suratul bab walaysa baban hakikian. Maknanya 7 ada suratul bab. Boleh apa tidak? Boleh saja. Tapi fil asal ada khilaf. Nanti takutnya khilafnya itu ya padahal itu kan bukan babun istitrak, hanya suratul bab, tapi nanti mungkin 20-30 tahun yang akan datang dia akan dibuka, katanya kan sudah ada pintu. Mungkin anak-anaknya tidak tahu, loh kan memang sudah ada pintu dari dulu di sini. Tapi kan ayah Anda kan apa namanya paku dulu, ya paku karena ayah saya tak nak lewat situ, kami nak lewat saja, macam itu. Ayo. Walahu fathuhu idza sammarahu fil asah. Ayo. Wa man lahu fihi babun fa fataha akhar ab'ada min ra'sid darbi fali syurakaihi man'uhu. Ayo. Wa man lahu fihi babun. Kalau seumpamanya sudah ada pintu.
Contohnya nomor 1 ini. Nomor 1 adalah ahlud darab. Nomor 1 mempunyai pintu di sini, di ujung sini. Ketika nomor 1 itu punya pintu di sini, dia nak buka pintu yang lain. Jadi dia mempunyai 2 pintu. Apa ada min roksid darab yang lebih jauh daripada roksid darab. Jadi ini kan ketika si nomor 1 ini, contohnya siapa? Nomor 1 ini yang punya rumah, Fauzan. Jadi Fauzan itu setiap datang rumah, jeder langsung ke sini kan. Dia tidak akan ke sini. Lah, pintunya si nomor 6 itu di sini. Contohnya di situ. Jadi kalau nomor 6 itu datang, keluarganya dia perempuan-perempuan akan langsung masuk sini. Si Fauzan tidak, ketika datang langsung masuk sini. Sekarang Fauzan nak buat pintu baru di sini. Boleh apa tidak? Aywa. Secara dohir tidak boleh. Kenapa? Karena mungkin yang nomor 6, jiran yang berhadapan-hadapan dengan Anda itu apa namanya? Tak selesai, karena mungkin di situ ada kamarnya perempuan kah, ada apa. Jadi nanti kalau Fauzan itu berjalan ke sini, dia akan melihat rumah tangga nomor 6, dan nomor 6 tidak akan selesai. Karena itu kan waman lahu fihi babun. Kalau ada satu orang mempunyai bab yang menuju ke darbul mustarok, waman lahu fihi babun fafataha akhor. Dan dia walaupun sudah punya pintu di sini, dia buka pintu yang lain. Apa ada min roksid darab yang lebih jauh daripada roksid darab. Jadi kalau Fauzan itu mau masuk, sekarang dia berjalan beberapa langkah lebih jauh. Fali syuroka ihiman uhu. Ya, ini nomor 6 kena mana, nomor 2 kena mana. Karena di sini ini Ustadz, karena apa namanya? Dari sini sampai sini, ini nomor 1 tidak mempunyai hak di situ, karena haknya hanya min roksid darab ila babi darihi. Di atas itu bukan haknya dia. Maka orang yang mempunyai hak di sini siapa? Nomor 6, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Boleh halang. Aywa, boleh halang, tidak boleh. Kenapa? Karena Anda tidak mempunyai hak di sana. Tidak mempunyai hak di sana. Aywa. Susah, Ustaz. Pelik kan? Aywa. Ya ketika saya belajar ini dulu susah sih gitu, saya ulang-ulang. Oh. Sekarang ketika saya murojaah, mudah nih. Dulu penat. Ayo. Fa in kana aqraba ila ra'sih wa lam yusaddal bab al-qadim fakadzalik. Aywa. Sekarang Fauzan babnya bukan di ujung sini, di sini, di paling ujung sini. Jadi ketika Fauzan datang rumah, seret langsung ke sini. Jadi dia berjalan agak jauh. Dia berjalan agak jauh. Sekarang kalau maknanya babnya di sini kan maknanya mulai sini sampai sini adalah miliknya dia kan, haknya dia di situ kan. Oke. Dia nak membuka pintu yang baru di sini. Jadi dia mempunyai 2 pintu. Pintu yang dekat dengan jalan dengan roksud darab, dan pintu yang agak jauh dengan roksud darab. Apakah diperbolehkan? Fakadzalika. Tidak boleh. Fakadzalika li syurakaihi manuhu. Kalau syurakanya menghalau tidak boleh. Kalau syurakanya tidak menghalau, ya tidak ada masalah. Ayo. Wa in saddahu fala man'a. Wa in saddahu fala man'a. Ya, ini kalau seumpamanya fa in kana aqraba ila ra'si wa lam yusaddal qadim. Wa lam yusaddal qadim, yang di sini dia nak bangun di sini. Tapi yang pintu lama tidak ditutup, tidak ditasmir, tidak ditutup. Tetap. Jadi setelah dia membangun di sini, Fauzan mempunyai 2 pintu. Pintu baru yang lebih dekat dengan roksud darab, dan pintu lama yang agak jauh daripada roksud darab. Dan dia tidak menutup pintu yang lama. Tidak boleh, mungkin akan terganggu kah, apa namanya? Karena semakin banyak pintu, semakin banyak orang nanti. Karena 2 pintu, 1 pintu tak cukup, hanya nanti banyak orang mulai datang, tamu-tamu dia mungkin datang. Karena itu saya pun di sini tuh sedikit-sedikit takut saya. Takut terlampau banyak tetamu. Orang bila jiran-jiran terganggu. Tapi secara syar'an tidak ada masalah lah kalau mereka tak komplain ya. Kalau komplain saya pening banget. Kalau seumpamanya si Fauzan membangun pintu baru dan pintu lama tidak ditutup, maka li syurakaihi manuhu. Lah kalau pintu lama ditutup,
Apakah jadi dia hanya mempunyai pintu baru yang lebih dekat dengan Roksud Darab? Apakah li syurokaihi man'uhu? Tidak. Syurokanya tidak boleh untuk apa namanya? Menghalaunya. Kenapa? Karena ini juga masuk di dalam haknya Fauzan. Masih masuk di dalam haknya Fauzan. Ayo. Wa man lahu darani taftahani ila darbaini masdudaini aw masdudin wa syari'in fa fataha baban bainahuma lam yumna' fil asah. Ayo. Ini saya hapus sedikit. Jadi ada orang, ini nomor 6 ya. Waman lahu apa namanya? Daron. Ada orang mempunyai, ini saya hapus saja biar tak pening. Kita buat yang baru. Ini darbul mustarok ya. Jahit. Ini juga darbul mustarok semacam ini. Ini rumah satu di sini. Ini rumah satu di sini. Ini pintu di sini. Ini pintu di sini. So, tengok. Waman lahu apa namanya? Waman lahu daron tuftahani ila darbaini masduden. Rumah ini nomor 1 dan di sini juga nomor 1. Ini darbul mustarok apa namanya? Jalan apa ini? Jalan Melati. Ini Melur. Ini Melati, ini Melur. Saya punya rumah di 2 jalan. Satunya saya menjadi ahli darbul mustarok Melur. Satunya saya menjadi ahli darbul mustarok apa namanya? Melati. Dan antara 2 rumah itu ada dindingnya. Ada apa namanya? Dindingnya semacam ini. Bisa tak saya menghilangkan dinding ini? Rumah saya, kenapa tak bisa? Rumah saya kok. Rumah saya 2 ini rumah saya cuma dengan dinding. Terus saya hilangkan dindingnya. Boleh apa tak? Boleh saja. Kenapa tak boleh? Waman lahu daroni tuftahani ila darbaini masduden. Atau masduden wa syari. Ini bukan darbun mustaq, tapi ini apa namanya? Torikun nafid yang syari itu torikun nafid. Dia torik yang nafid, bukan darbun mustarok. Dan rumah ini semacam ini. Satunya saya menjadi ahli Melur, satunya saya menjadi ahli Melati. Cuma Melati ini bukan darbun mustarok. Dia adalah torikun masdud. Dia adalah torikun nafid. Ini adalah darbun mustarok. Jadi satunya saya ahli torikun nafid, satunya saya ahli darbun mustarok. Dan 2 rumah saya ini terpisah dengan apa namanya? Dengan dinding. Nah, saya hilangkan dinding ini bisa apa tak? Bisa. Kenapa tak bisa? Rumah-rumah saya kok mengganggu Anda kah? Dengan rumah kan bersambung kan? Ayo. Ila darbaini masdudaini au masduden wa syari. Ayo. Fa fataha baban bainahuma. Jangankan baban, Anda nak hilangkan saja tidak ada masalah di sini. Kan tidak ada babnya. Anda buat bab 1 di sini. Jadi yang dari sini bisa ke sini, begitu pula sebaliknya. Boleh apa tak Ustaz Fauzul? Boleh. Rumah-rumah Anda kok Anda nak hilangkan ini jadi satu rumah, boleh? Rumah-rumah Anda kenapa? Orang lain apa namanya? Kacau. Nah kacau, saya beli mahal tau rumah nih. Ayo. Wa haitsu muni'a fathul babi fasalahahu ahlu darbi bimalin sahha. Kalau soal tadi itu ini sudah masalah selesai ya. Ada beberapa case dia membuat pintu baru tapi pintu lama tak ditutup, atau dia nak ganti pintu lebih jauh daripada Roksud Darab. Kan tidak boleh tanpa izin daripada syuroka. Case-case yang tak boleh, kalau orang yang nak buat pintu itu soloh,
dengan ahlu darab yang lain dan ahlu darab yang lain itu setuju, sahha. Nomor 1 nak buat pintu kedua di sini. Oh tak boleh, ya sudahlah. Saya beri kalian uang 10.000 ringgit. Kalian bagi-bagi. Boleh apa tak? Boleh saja. Boleh saja. Wa haitsu muni'a fathul babi fasolahahu ahlu darbi bimalin sahha. Kalau seumpamanya dia itu tidak bisa untuk fathul bab dan kemudian dia suluh kepada ahlu darab yang lain, sahha. Aywa. Wa yajuzu fathul kawat. Fathul kawat ay an-nawafid. Kalau nak buka jendela saja boleh, tidak ada masalah. Ya mungkin jendela kan untuk untuk tahwiyah saja kan, untuk untuk udara saja, bukan untuk apa-apa. Aywa. Wal jidaru baina malikaini qad yakhtassu bihi ahaduhuma wa qad yashtarikani fihi. Natawaqafilahuna. Saya minta maaf, saya mungkin hanya bisa ngajar sampai sini saja karena saya kena pergi. Insyaallah kita teruskan di yang akan datang ya, pasal jidar maliken ini, karena dia sedikit panjang. Insyaallah kita jumpa lagi hari Jumat. Saya minta maaf, ada urusan emergensi, saya kena pergi cepat ya. Kita jumpa lagi hari Jumat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.